Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, mulai dari pegunungan, sungai, hutan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kekayaan alam tersebut dapat dimanfaatkan dan menjadi sumber penghasilan bagi manusia. Sama seperti yang dilakukan oleh warga di salah satu dusun yang ada di Yogyakarta, yaitu Dusun Semuten. Semuten merupakan salah satu nama dusun yang berada di Desa Jatimulyo, Kecamatan Blingo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Memiliki luas 79 hektar dan banyak ditumbuhi kayu jati. Oleh karena itu, selain bermata pencaharian sebagai petani, banyak warga dusun Semuten yang menjadi pengusaha UMKM mebel. Pemirsa, di balik potensi UMKM mebelnya, masyarakat Dusun Semuten dihadapkan dengan persoalan limbah industri mebel yang melimpah dan tidak termanfaatkan secara maksimal. Bahkan limbah tersebut menimbulkan kesan kumuh lingkungan dan pencemaran udara karena pembakaran serbuk gergaji. Limbah yang dihasilkan dari industri mebel di Dusun Semuten bisa mencapai 10 mobil pickup setiap minggunya, di mana warga biasanya hanya membakar begitu saja atau menjualnya dengan harga yang sangat murah, yakni Rp10.000 per mobil pickup. Padahal, limbah serbuk kayu yang melimpah tersebut dapat dimanfaatkan. Salah satunya yaitu dapat digunakan sebagai media tanam jamur tiram. Seperti inovasi yang digagas oleh tim peneliti program kreativitas mahasiswa Universitas Gadjah Mada, yaitu Ismail dan teman-temannya. Mereka memberi nama proyek ini adalah Magic Sawdust atau serbuk ajaib. Alasan Mas Mail dan teman-teman memilih proyek ini dan mengapa berlokasi di Dusun Semuten, Mas? Oke, baik. Jadi menurut data yang kita peroleh, ternyata Dusun Semuten itu mempunyai produksi mebel dari kayu jati yang cukup banyak gitu. Tapi limbah serbuk kayunya belum dimanfaatkan secara baik gitu, jadi mereka cuma menjual aja. Nah, kita melihat potensi tersebut ternyata bisa dijadikan media tanam jamur tiram seperti itu. Berapa lama proyek ini prosesnya mulai dari awal hingga akhir? Kalau proyek ini mungkin berlangsung sekitar 3 bulan ya, 1 bulan dimulai dari tahap persiapan, lalu pas masa tanamnya ini sekitar 2 bulan. Jadi mulai pembabokan sampai sterilisasi, pembibitan, dan sampai inkubasi. Terus kemudian itu nanti setelah sekitar 2 bulan itu dia akan baru tumbuh jamurnya. Terus masa persiapan ini dimulai dari kayak koordinasi, terus survei ke daerahnya, survei lokasinya, gimana kumbungnya. Terus kita juga melakukan semacam pengambilan sampel gitu, karena serbuk kayu yang berbeda, terus kita bawa ke tempat budidaya jamur tiram di sekitar Agro Merapi, terus ya kita belajar ke mereka secara langsung gitu. 5 mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada berhasil memanfaatkan limbah serbuk gergaji menjadi media tanam untuk budidaya jamur tiram. Mereka berhasil mendukung program budidaya jamur tiram dengan memberdayakan kelompok PKK RT 2 Dusun Semuten, yang mayoritas adalah ibu rumah tangga. Budidaya jamur tiram menggunakan media tanam serbuk kayu keras terdiri dari beberapa proses. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana proses pembuatannya, mari kita ikuti. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Ini lagi proses pembuatan baglok ya, Bu? Ya. Boleh ikut lihat proses pembuatannya, Bu? Boleh. Silahkan. Campur si ambak ke. Proses budidaya jamur tiram yang pertama adalah pengomposan. Pengomposan ini dilakukan dengan mencampurkan serbuk kayu keras dengan air dan juga formula E4. Kemudian didiamkan selama 3 minggu. Proses pengomposan ini cukup penting karena pada proses inilah yang akan menentukan berhasil atau tidaknya. Setelah proses pengomposan selesai, lalu serbuk kayu dicampur dengan bekatul dan juga kapur.
Pastikan semua bahan tercampur secara rata. Kemudian, serbuk kayu dimasukkan ke dalam plastik untuk dibuat baglok. Proses yang tidak boleh terlewatkan adalah melubangi serbuk yang ada di dalam plastik agar bisa dimasukkan bibit jamur. Serbuk kayu yang dimasukkan ke dalam plastik ini merupakan serbuk yang sudah dikomposkan dengan air dan juga formula E4. Begitu ya Ibu-Ibu? Iya. Lalu proses selanjutnya adalah sterilisasi. Baglok yang sudah dilubangi kemudian ditutup dan dimasukkan ke dalam drum besar untuk dikukus. Proses sterilisasi ini memerlukan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 6 jam pengukusan. Proses ini berguna untuk mencegah tumbuhnya jamur liar dan hewan yang berada di dalam baglok yang mungkin terbawa bersama bahan baku yang dapat mengganggu pertumbuhan jamur yang ditanam. Setelah 6 jam disterilisasikan, baglok didinginkan terlebih dahulu, kemudian masuk pada proses pembibitan. Bibit jamur ini dimasukkan pada baglok yang sudah dilubangi dan siap untuk diinkubasi. Tahap terakhir yaitu inkubasi, atau menempatkan media tanam yang telah diinokulasi pada kondisi ruang tertentu agar miselia jamur dapat tumbuh. Pada tahap ini, baglok didiamkan dan tentunya harus dicek setiap harinya untuk memastikan kondisi baglok dan juga jamur. Pemirsa, baglok yang sudah diisi oleh bibit akan didiamkan selama 2 bulan agar memutih dan ditumbuhi oleh jamur. Dengan cara yang dikembangkan para mahasiswa UGM ini, ibu-ibu PKK RT 2 Dusun Semuten sangat antusias untuk belajar dan berpartisipasi mengikuti kegiatan budidaya jamur tiram. Baik Ibu, bagaimana tanggapan warga Dusun Semuten dan juga dampak yang dirasakan mengenai budidaya jamur tiram menggunakan media tanam serbuk kayu keras ini, Bu? Ibu-ibu di sini alhamdulillah senang menyambutnya. Terus bisa tahu kalau serbuk kayu itu bisa buat media tanam. Ibu-ibunya juga bertambah ilmunya. Kayak gitu. Terus dampak dari serbuk kayu ininya juga senang ibu-ibunya. Bisa menambah kesibukan, bisa menambah perekonomian. Terus alhamdulillah semua bisa menikmatinya. Kedepannya, program ini diharapkan mampu mengurangi limbah serbuk kayu yang ada di Dusun Semuten, sekaligus mampu meningkatkan produktivitas dan menambah pendapatan ibu-ibu PKK. Harapan Mas Mail dan juga teman-teman mengenai proyek ini khususnya bagi warga Dusun Semuten itu apa? Mungkin ada beberapa harapan dari tim kita. Yang pertama dari warganya dulu itu bisa nanti meneruskan gimana agar proyek ini bisa sustainable atau berkelanjutan gitu. Yang kedua adalah masyarakat yang sudah bisa diharapkan nanti bisa menjadi trainer bagi masyarakat lain gitu loh. Jadi bisa saling bantu. Yang ketiga mungkin harapannya dari proyek ini di RT 2 khususnya Dusun Semuten itu bisa menjadi tempat center of learning gitu dari budidaya jamur tiram itu sendiri gitu. Pemirsa, itulah tadi pemanfaatan limbah serbuk kayu keras menjadi media tanam jamur tiram. Bumi kita kaya akan potensi sumber daya alam yang beragam dan dapat dimanfaatkan. Namun dalam pemanfaatannya beriringan juga dengan munculnya permasalahan. Ini adalah tugas kita sebagai manusia untuk mencari solusi di balik permasalahan yang terjadi.